Tahun lalu sih kita masih berlebaran bersama-sama ya. Ya saya ini kena bertubi-tubi musibah ya. So far sih aku nggak minta itu. Aku harus menghadapi, ya kan. Ini ujian Allah dari Allah ya, aku harus hadapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Gema takbir yang dilantunkan dengan syahdu oleh umat muslim menandai berakhirnya bulan suci Ramadan. Ya, hari ini Senin 31 Maret 2025, umat muslim sedang berbahagia merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1446 Hijriah setelah 30 hari lamanya menahan haus dan lapar menjalankan ibadah puasa. Di hari kemenangan ini, umat muslim satu sama lainnya bersalam-salaman, saling memaafkan. Rasa bahagia dan sedih bercampur aduk. Bahagia menyambut kemenangan dan sedih mengingat orang tercinta yang telah berpulang. Perasaan itu juga yang dialami oleh Ikang Fauzi. Rocker yang pernah berjaya di tahun 90-an itu merayakan Hari Raya Idul Fitri tanpa istri tercinta, Marissa Haque. Sehari sebelum merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga, Ikang Fauzi mencurahkan kesedihannya. Bagaimana tidak, Lebaran tahun ini menjadi momen yang penuh emosi bagi keluarga Ikang Fauzi. Sebab mereka harus merayakan tanpa sosok Marissa Haque, perempuan yang sangat dicintainya, yang telah mengisi separuh perjalanan hidup sang rocker. Ikang Fauzi lantas mengungkapkan perasaannya tentang kehilangan yang mendalam di hari raya pertama tanpa Marissa. Pelantun preman tersebut tak menampik ada perasaan sepi, sedih, dan lain dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu sih kita masih berlebaran bersama-sama ya. Masih kita keliling sama-sama ke rumah saudara-saudara gitu ya. Ya dia mempersiapkan segala sesuatunya lah. Ya kita sholat id bareng-bareng pagi-pagi juga. Ya seperti itu. Kalau bicara pesan-pesan beliau tuh, istri saya memang 2 tahun terakhir udah sering bicara masalah akhirat gitu loh. Bulan Ramadan hal yang sangat harusnya kita menjemput bulan Ramadan dengan kebaikan, banyak kebaikan, memaknainya sangat positif karena di bulan Ramadan ini setiap orang siap untuk berbuat baik. Orang yang tadi nggak punya perhatian dia siap untuk berbuat baik. Orang yang tadinya kurang perhatian dengan orang duafa dia sekarang banyak melakukan derma gitu ya, jadi dermawan gitu. Karena di sini dia percaya pahalanya akan berlipat ganda gitu kan ya. Yang tadinya orang kurang merhatiin orang, suka menyinggung perasaan orang lain gitu seenaknya, di bulan Ramadan dia akan lebih berhati-hati pasti gitu ya. Jadi emang bulan Ramadan ini emang dibuat Allah emang bulan untuk kita mengkoreksi diri gitu loh. Jadi kembali ke fitrah, menjadi baik gitu manusia. Kita latihan lah selama sebulan. Syukur-syukur begitu bulan Ramadan kita terus-terusan menjadi baik. Jadi ya itulah makna bulan Ramadan. Betapa bahagianya kita berada di bulan Ramadan ini gitu. Ya makanan-makanan standar lah kayak ketupat kayak gitu ya macam-macam. Cuman kalau opor, oseng-oseng itu pasti ada. Ya. Itu saya bisa dapat dari cateringnya, ya. Tapi yang spesial itu istri saya tuh kalau Lebaran dia suka makan steak bikin steak yang buatan dia yang sangat enak gitu lah, sangat enak sekali ya. Ya itu. Dia juga suka bikin kalau ayamnya tuh dia cream chicken gitu ya, yang ala Malaysia tuh yang enak gitu dia bikin juga.
dan oseng-oseng dia bikin, dan apa takjilnya juga kan kita bareng-bareng, kadang-kadang dia tambahin juga sendiri. Jadi memang ya itu yang nggak ada sekarang gitu. Jadi aku mengandalkan catering aja. Ya harus puas dengan itulah, ya harus jalanin. So far sih aku nggak minta itu. Aku harus menghadapi, ya kan, ini ujian Allah dari Allah, ya aku harus hadapi. Bahasanya ini akan menjadi hal yang terbaik, ya aku harus memaknai lah gitu lah. Harus bisa menerimanya gitu. Halo Cumi-Cumi Lover, saya Riko TPRI mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga terlahir kembali, bersih semuanya. Mohon maaf, lahir dan batin. Kesedihan dan kehilangan orang tercinta makin akrab dengan keluarga Ikang Fauzi. Ujian berat harus ia terima dengan lapang dada, ikhlas menjalani takdir Sang Pencipta, sebagaimana kepadanya semua kembali. Ia tak lama setelah sang istri meninggal dunia, kini giliran kakak tertua Ikang Fauzi mendahuluinya berpulang. Tepat 3 hari sebelum hari Ramadan, kakaknya Ahmad Syamsul Nilwan Fauzi meninggal dunia pada Kamis 27 Februari 2025. Sosok sang kakak yang hangat dan begitu dekat, siapa sangka berpulang dengan begitu cepat di saat kesedihan belum sepenuhnya hilang dari hati Ikang Fauzi. Ya saya ini kena bertubi-tubi musibah ya. Habis istri saya meninggal, kakak saya yang sangat dekat dengan saya juga meninggal. Jadi dengan meninggalnya beliau, aku jadi paling tua nih. Jadi ya saya ya mau nggak mau nerima tamu ya, adik-adik ya. Adik saya cuma satu tinggal. Tapi keluarga Fauzi ya sekarang yang saya pegang gitu, karena yang lain udah meninggal. Jadi ya untuk itu aku bikin bukan open house sih. Kalau open house sih kita bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Pokoknya ya ada makanan lah di rumah. Mungkin keluarga minimal tuh keluarga Fauzi dengan keluarga Hak, ya keluarga dari istri saya tuh. Insya Allah kita ngumpul di hari pertamanya ini. Nggak kepikir sih, hanya coba untuk menerima, bertahan dan tetap istiqomah ya di dalam perintahnya Dia, karena ya Allah kan nggak suka kita bersedih terus, meratapi kesedihan itu dilarang. Saya berusaha untuk menerima aja dan hidup dengan cara seperti itu, dan meyakini bahwasanya apa yang diberikan sama Allah itu yang terbaik. Yang terbaik yang bagaimana ya, istri saya meninggal dalam keadaan yang terbaik gitu. Insya Allah husnul khotimah gitu ya. Kakak saya juga begitu gitu. Habis beberapa sempat dirawat di rumah sakit, begitu dia mau sembuh gitu loh, kita punya kakak saya ya punya harapan yang besar untuk bisa sembuh. Udah kita ngatur lagi, kita akan mengerjakan ABCD sama kakak saya. Tiba-tiba Allah ambil dia gitu. Ya, tapi kan ya Allah yakin kita dalam kondisi yang bisa menerima itu, yang udah kuat lah imannya. Harus, nggak punya pilihan. Makanya saya memaknai ini ya, bagaimana ya kita ini masuk dalam permainan ilahi ya, permainan Allah gitu, bukan permainan dunia. Kalau permainan dunia ini nggak ada ujungnya, hanya menderita, menyesali gitu, meraung-raung ya, mungkin begitu ya. Itu ya dunia gitu. Jadi nggak ada penyelesaiannya. Jadi kalau kita ikut dengan permainan ilahi ya, kita harus belajar banyak ya, maksudnya Allah itu seperti apa. Kan mati itu ya tujuan hidup. Tujuan hidup adalah mati. Jadi hidup yang berbahagia selama-lamanya ada di akhirat.
Membicarakan Marissa Haque seperti buku yang tidak pernah habis untuk dibaca. Begitu banyak cerita, terutama saat menjalankan ibadah bersama di bulan suci Ramadan. Dan di bulan Ramadan kali ini ada suasana yang sangat berbeda. Tidak ada istri yang membangunkannya waktu sahur, menyiapkan makanan dan berburu takjil untuk berbuka puasa bersama. Kini semua tinggal kenangan. Ikang harus menerima dengan lapang dada, menjalankan ibadah puasa dengan anak-anak tercinta tanpa istri memang berbeda. Tetapi ia harus menerima. Maka seperti inilah curahan hati Ikang Fauzi menjalankan ibadah puasa tanpa istri tercinta. Terasa banget dan sangat berbeda banget ya maksudnya. Karena dia sehari-harinya kan istri saya tuh selalu berperan dalam mengurusi rumah tangga ya. Saya dan anak-anak, apalagi bulan puasa ya kan, bulan puasa itu kan perannya seorang ibu tuh sangat luar biasa banget. Tapi ya Allah telah memanggil dia ya, saya berusaha untuk menyesuaikan diri aja, jadi nggak boleh manja lagi lah maksudnya ya. Sebisa mungkin aku juga nggak mau nyusahin anak terlalu ya, karena mereka juga punya masa depan gitu kan, punya urusannya juga banyak ya. Mereka pasti mikirin ayahnya lah ngurusin, tapi biar bagaimana nggak bisa seperti istri saya yang ngurusin saya lah gitu ya. Itu saya harus terima gitu lah. Banyak sekali perbedaannya gitu. Dia mulai dari menu makanan, kita berburu takjil bareng-bareng kan. Kata bulan puasa nih kegiatan rada kurang ya. Aku seringkali kayak tahun kemarin tuh kita berburu takjil gitu di sektor 2 di pasar gitu. Sekali mau ngomong sama orang-orang pasar lucu-lucu kan gitu, ketemu kita. Terus istri saya suka ngevlog gitu. Banyak hal-hal yang menyenangkan lah gitu, lihat-lihat makanan udah gitu, bantu mereka jualan juga. Jadi ya, terjadi satu komunikasi yang luar biasa ya antara pedagang-pedagang pasar gitu sama kita, dan itu saya tuh senang banget dia bantu-bantu UKM begitu gitu ya. Itu akhirnya kita dapat juga makanan-makanan yang unik-unik gitu ya untuk buka puasa. Itu jadi juga menggembirakan sambil buka puasa bareng. Dan terutama taraweh kita selalu berjamaah di rumah. Saya jadi imam gitu lah, dia memantaskan saya untuk jadi imam gitu lah. Jadi ya hal-hal kayak gitu sekarang saya tetap kerjakan sama anak-anak saya, sama pembantu juga ikut ya taraweh gitu. Tapi ya tanpa ada sosok peran utamanya sangat berbeda lah. Tapi ya inilah yang Allah berikan sama kami harus tetap bersyukur dan menjalaninya dengan sekuat hati. Kayak bangun sahur gitu, si kakak sih yang paling ini ya, bertanggung jawab dia. Kalau dulu kan pakai dibangunin, sekarang dia bangun duluan. Kalau udah berbunyi dia langsung bangun, nyiapin ini. Saya soalnya begitu bangun biasa saya tahajud dulu gitu ya. Dia langsung mulai dengan menyiapkan kita untuk samta sahur, adik kakak itu, dan saya menyusul gitu. Setelah taraweh saya bantu juga dia, akhirnya kita makan sama-sama. Habis itu kita sholat subuh bareng-bareng juga, yang udah kita biasain, kita pertahankan. Biasa itu sama ibunya terus melakukan seperti itulah gitu. Ya kita babak belur tapi kita harus tetap jalanin gitu. Hai, saya Dr. Richard. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selama di rumah, Ikang Fauzi tidak berdiam diri, banyak hal yang dikerjakannya, terutama saat bersama istrinya dulu. Dan di ruangan kerja, Ikang Fauzi menceritakan kebiasaan istrinya, mulai dari mengerjakan tugasnya sebagai pengajar hingga menemaninya menonton film.
Dan seperti inilah kenangan Ikang Fauzi bersama Marissa di ruang kerja yang selalu kompak menjalankan aktivitas kerjaannya masing-masing. Jadi aku biasa tuh kerja di situ ya sampai malam ya, karena emang saya mengerjakan semua proyek-proyek saya tuh berpusatnya di sini, di home office ini gitu loh. Saya hanya ke proyek saya tuh pada saat meeting aja, kalau perlu decision gitu ya, keputusan-keputusan untuk bisa disampaikan kepada profesional ya di proyek-proyek saya di perumahan ya. Banyaknya di luar kota ya, di Serang ada 3 proyek, di Bekasi, dan juga ya kalau urusan artis saya kayak urusan nyanyi, film dan sebagainya gitu. Nah aku kerja banyaknya di sini untuk urusan masalah urusan kertas ya, perencanaan dan sebagainya, pemikiran melakukan ini juga koordinasi ya, banyaknya di rumah. Dan dia suka datang di sini nih, di ini nih, nungguin saya. Dia kerja, dia ngetik juga di sini kadang-kadang ngerjain periksa pekerjaan murid-muridnya gitu ya. Ini koreksi gitu di sini. Udah gitu kalau dia kecapean dia ketiduran di sini. Ya udah, saya suka elus-elus gini, aduh sampai malam baru kita tidur bareng nih. Gitu. Di sebelahnya juga ada ini kan, ada ruang rapat, dia juga kerja di situ karena di situ bisa konsentrasi kan. Ya, lebih enak. Tapi ya banyaknya di sini juga ada, saya hampir tiap malam tuh suka nonton Netflix, dia temenin aku juga, ada nanti ruangannya, ruang bioskop kita gitu ya. Dia nggak suka nonton tontonan saya gitu yang serem-serem, dia nggak suka gitu loh. Dia hanya nemenin aja sambil dia memeriksa pekerjaan murid-muridnya gitu. Jadi istri saya itu emang ya orang scholar sih ya, dia kerja terus gitu, maksudnya dia belajar dan mengajar terus gitu. Hai, saya Kang Fauzi, saya ingin mengucapkan selamat ya kepada teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri yang 1446 Hijriah. Semoga hari Lebaran, Hari Idul Fitri ini benar-benar hari yang berbahagia buat kita semua. Kita juga berbagi bahagia kepada semua orang yang kita kenal ya, dan memberikan manfaat yang luar biasa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. Segenap redaksi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.